Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman dimanapun Anda berada, saya berdoa semoga Allah memanjangkan umur kita dalam kebaikan, dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan bertambahnya usia kita hari ke hari, disertai dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan menjelaskan tentang keajaiban air di dalam Al-Quran. Dan ini merupakan materi penting dalam perkuliahan Islamisasi disiplin ilmu. Sebab pada intinya adalah bagaimana kita melihat sesuatu tidak hanya dari kacamata sains, tapi juga bagaimana perspektif Al-Quran. Ya, bagaimana Al-Quran berbicara tentang alam. Di antaranya adalah bagaimana Al-Quran berbicara tentang air. Dan insya Allah kita akan membahas keajaiban air di dalam Al-Quran. Teman-teman sekalian, ya, kita mengetengahkan judul keajaiban air dalam Al-Quran. Apa urgensi air bagi manusia? Apa urgensi air bagi manusia? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang urgensi air itu di dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-10. Kita lihat surat An-Nahl ayat yang ke-10. Ini adalah surat An-Nahl. Pada ayat yang ke-10 Allah mengatakan, "Walladzi", dialah Allah Subhanahu wa taala yang anzala, telah menurunkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air. Lakum, bagi kalian, minhu. Ya, bagi kalian ada rezeki dari air tersebut, syarabun, untuk kalian minum. Wa minhu, dan dari air tersebut ada rezeki, syajarun, untuk tumbuh-tumbuhan. Yang dengan air itu akan menumbuhkan tumbuhan di muka bumi dengan subur. Bihi tusimun, yang kemudian dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan itu, binatang-binatang dapat digembalakan untuk makan tumbuhan yang muncul dari permukaan bumi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa air itu untuk manusia, untuk tumbuh-tumbuhan, dan juga untuk binatang. Artinya, semua makhluk membutuhkan air. Tak seorang pun yang bisa berlepas diri dari hajatnya terhadap air. Di dalam surat Abasa, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-26, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Falyanzuril insan ila ta'ami. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dia konsumsi. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dia konsumsi. Nah, di sini ta'amihi, kalau kita lihat terjemahannya adalah hendaklah setiap orang atau manusia itu memperhatikan makanannya. Ya. Tetapi kemudian di dalam tafsirnya ta'amihi di sini bermakna ma ya'kuluhul insan wa yashrabuhu, sesuatu yang dimakan oleh manusia dan sesuatu yang diminum oleh manusia. Sehingga di sini walaupun diterjemahkan makanan, tetapi maknanya adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut untuk kemudian menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga lebih tepat kita menerjemahkan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dikonsumsinya. Sebab apa yang dikonsumsi itu bisa berupa makanan dan bisa berupa minuman. Pada ayat yang ke-25 Allah mengatakan anna sababnal ma'a sabba. Ya. Dan kami telah mencurahkan air dengan sangat berlimpah. Ya. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa.
kemudian kami membelah bumi itu dengan sebaik-baiknya. Fambatna fiha habba. Lalu kemudian tumbuhlah ya dari bumi itu biji-bijian. Ya, yang kemudian tumbuhlah wa inaban wa qadba. Ya, berupa anggur dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla. Zaitun dan kurma. Wa hadaiqa gulba. Kebun-kebun yang lebat. Wa fakihata wa abba. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan mata allakum wali an'amikum, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternak. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini, ketika Allah menyuruh kita untuk memperhatikan apa yang kita konsumsi, dan apa yang kita konsumsi itu bisa berupa makanan dan minuman, ternyata Allah mendahulukan penyebutan air, baru kemudian penyebutan sejumlah makanan. Allah mendahulukan penyebutan air, baru kemudian penyebutan sejumlah makanan. Karena penyebutan air lebih dahulu daripada penyebutan makanan, itu mengisyaratkan bahwa kebutuhan manusia terhadap air jauh lebih besar daripada kebutuhan manusia terhadap makanan. Ya, kebutuhan manusia terhadap air jauh lebih besar daripada kebutuhan manusia terhadap makanan. Tapi teman-teman sekalian, banyak orang betul-betul memberikan perhatian terbesar terhadap apa yang dimakan, namun kurang memberikan perhatian terhadap apa yang diminumnya. Nah, teman-teman sekalian, Mahatma Gandhi telah memecahkan rekor bisa bertahan tidak makan selama 21 hari. Dan itu adalah rekor yang belum ada manusia lain yang bisa mengalahkannya. Ya, 21 hari dia tidak makan, tapi tetap dia minum ya. Tetap dia minum. Hanya saja makan tidak. Jadi, dalam kondisi manusia sadar, manusia hidup, orang bisa bertahan tidak makan selama 21 hari. Tapi dalam riset, apabila seseorang tidak minum air, maka rata-rata dia bisa bertahan hanya sampai 3 atau 5 hari saja. 3 sampai 5 hari. Belum ada yang bisa memecahkan rekor tidak minum selama 7 hari. Kalau 3 masih ada. Ya, tetapi kemudian rata-rata 3 sampai 5 hari, jika kemudian dia tidak segera minum, maka dia akan mati. Nah, jadi teman-teman, kebutuhan manusia terhadap air jauh lebih besar daripada kebutuhan manusia terhadap makanan. Lalu kemudian di surat Al-Anbiya, Allah menjelaskan bahwa waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Air itu bersifat hidup dan menghidupkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, air itu hidup dan menghidupkan. Jadi air itu dapat dijadikan sebagai terapi untuk penyembuhan. Ya, air itu dapat menyembuhkan sel-sel tubuh yang mati. Ya. Jadi teman-teman sekalian, di antara upaya untuk peremajaan kulit juga adalah dengan banyak minum air. Nah, ini kekurangannya orang tua. Mereka kekurangan air di usia 50-an. Tapi mereka tidak menyadari kalau mereka itu sebenarnya kekurangan air. Mereka merasa tidak haus. Padahal sebenarnya tubuh mereka itu sedang berkekurangan terhadap air. Makanya kulit mereka mulai keriput. Mulai menyusut. Karena mereka tidak banyak minum air. Jadi, banyak-banyaklah minum air. Bahkan dalam dunia medis, teman-teman sekalian, ya kita harus mengkonsumsi air itu, ya untuk setiap 25 kilogram berat badan, itu 1 liter air. Minimal. Untuk setiap 25 kilogram berat badan, minimal minum air 1 liter. Jadi kalau teman-teman berat badannya adalah 50 kilogram, berarti minum airnya adalah minimal 2 liter per hari. Itu minimal 2 liter per hari. Nah, baik. Sehingga apabila kemudian besar perhatian kita terhadap air, maka air itu dapat menyehatkan fisik, dapat menyehatkan psikis. Ya, sebab otak kita ini membutuhkan oksigen, dan oksigen itu ada pada air, maka jangan kekurangan minum air.
Lalu kemudian tentu air juga bisa menyehatkan finansial. Hari ini dengan bisnis air adalah bisnis yang terus berjalan, terus berkembang. Kenapa? Karena manusia butuh air, binatang butuh air. Maka bisnis air tidak akan surut, tidak akan padam selagi umur dunia ini ada. Baik, maka teman-teman sekalian, bagi yang ingin terjun dalam dunia bisnis, maka bisnis air juga adalah pilihan yang baik, pilihan yang tepat. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan berbicara tentang 3 jenis air dalam Al-Quran. Ya, 3 jenis air dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada 3 jenis air. Yang pertama, ma'un tahurun atau ma'un mumtirun. Ma'un tahurun atau ma'un mumtirun. Atau yang kita artikan dengan air hujan. Dalilnya adalah surah Al-Furqan ayat 48. Coba kita lihat surah Al-Furqan. Ya, surah yang ke-25. Ayat yang ke-48. Mana ayat yang ke-48? Baik. Allah berfirman pada ayat tersebut, wa huwallazi, dialah Allah, alladzi yang arsala, telah menurunkan aryaha yaitu angin, busyram, ya, kabar gembira, busram baina yaday rahmatih, sebagai kabar gembira dan juga sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, dan Allah menurunkan dari langit atau dari hujan itu ma'an tahuran, air hujan. Ya. Ma'an tahuran. Allah menurunkan dari langit itu ma'an tahuran, air hujan. Nah, itu dalilnya. Kemudian yang kedua adalah air laut atau ma'un milhun ujajin. Ya, ma'un milhun ujaj. Ya, ma'un milhun ujajun. Ya, maaf. Ma'un milhun ujajun. Yaitu air laut. Ya, ma'un air, milhun ya ada unsur garamnya. Ya, ada unsur garamnya. Bercampur unsur garam. Ya. Di dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-12. Ya, kita lihat surat Fatir surah yang ke-35. Ayat yang ke-12. Nah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi ayat berapa ya? Ayat 12 ya, surat Fatir ayat yang ke-12. Allah mengatakan, wa ma yastawil bahrani hadza asbun furatun sa'igun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Ya, wa hadza milhun ujaj. Wa ma yastawi, dan tidaklah sama antara dua laut. Hadza asbun furatun sa'igun syarabuhu. Ya, yang ini tawar, segar, sedap diminum. Wa hadza milhun ujaj. Dan yang lainnya asin lagi pahit. Ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian, jadi air laut itu ma'un milhun ujaj. Air yang asin, ya, dan juga pahit. Tidak menyegarkan dan tidak menyenangkan diminum. Kemudian ada air yang direkomendasikan Allah diminum. Air yang direkomendasikan Allah diminum adalah ma'un furat. Ma'un furat. Air inilah yang Allah rekomendasikan untuk diminum. Ma'un furat. Yaitu sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Mursalat. Surah yang ke-77. Ya, surah yang ke-77. Di ayat yang ke-27. Ya, di situ Allah mengatakan wasqainakum ma'an furatan. Wasqainakum ma'an furatan. Waja'alna fiha, dan kami jadikan fiha, ya, padanya, rawasiya, gunung-gunung, syamikhatin, yang tinggi. Wasqainakum, dan kami meminumkan kalian ma'an furatan, ya, air tawar, air tawar. Ya, kita diminumkan oleh Allah ma'un furat. Ya, ma'un furat. Mari kita uraikan satu demi satu dari air tersebut.
Yang pertama adalah air hujan, teman-teman sekalian, ya, air hujan. Nah, jenis air hujan itu tidak sehat diminum. Jenis air hujan tidak sehat diminum. Akan tetapi air ini dikenal sebagai beauty water. Air untuk peremajaan dan pemanjaan kulit tubuh, terutama kulit wajah. Air hujan itu bersifat asam. Rentang pH-nya 4-6. Dan fungsinya disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 11. Fungsinya terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 11. Kita lihat surat Al-Anfal, ya, surat Al-Anfal ayat 11. Al-Anfal surat yang ke-8, di ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang fungsi dari air hujan itu. Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Dan dia menurunkan atas kalian minas sama'i dari langit ma'an, yaitu air. Nah, apa fungsi air hujan itu? Pertama, liutahhirakum bihi, untuk mensucikan kalian dengannya. Jadi air hujan itu air yang suci, mensucikan. Yang kedua, wa yuzhiba ankum rijsa syaitan. Air hujan itu untuk menghilangkan gangguan setan. Jadi air hujan dapat digunakan sebagai terapi penyembuhan sihir, penyembuhan gangguan-gangguan setan, penyembuhan untuk gangguan psikis, ya, depresi dan seterusnya, banyak lama di hujan. Waliyarbita ala qulubikum. Ya, dan air hujan itu dapat mengokohkan pendirian. Waisabita bihil aqdam, dan mengokohkan langkah. Maksudnya adalah meningkatkan kepercayaan diri air hujan itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, air hujan itu dapat digunakan untuk mensucikan lahiriah. Maka sering-seringlah mandi air hujan. Air hujan itu bagus untuk kulit tubuh kita. Ya, bagus untuk kulit tubuh kita, terutama kulit wajah. Sebab air hujan itu rentang pH-nya antara 4-6, sedangkan wajah kita ini itu asam. Ya, pH-nya adalah antara 4-6. Karena itulah kemudian begitu wajah kita terkena dengan beauty water, itu sangat segar wajah kita. Ya. Kemudian surat Al-Anfal ayat 11 menyebutkan bahwa air hujan itu litahhirakum bihi, dapat digunakan untuk bersuci. Sebab air hujan bisa membersihkan dan mensucikan lahiriah. Jadi kalau kita mandi air hujan itu segar badan kita, ya, dan badan kita menjadi bersih, dan kita bisa berwudu darinya. Wa yuzhiba ankum rijsa syaitan, dan air hujan dapat digunakan sebagai terapi penyembuhan dari gangguan setan. Jadi kalau ada seseorang yang merasa sering diganggu setan, sering mandi hujan. Ya, kalau ada seseorang yang terkena gangguan sihir, mandi hujan. Dapat melepaskan belenggu-belenggu gangguan setan. Nah, makanya lebih dahsyat kalau kemudian seorang yang terbiasa dalam dunia ruqyah untuk menjadikan air hujan sebagai air penyembuhan dengan membacakan ayat-ayat Allah padanya, lalu memandikan pasien-pasien yang terkena gangguan sihir, maka insya Allah akan mempercepat atau menyegerakan kesembuhan. Waliyarbitu ala qulubikum, bahwa air hujan itu menguatkan hati, menghilangkan kegalauan dan depresi. Jadi kalau teman-teman merasa ada gangguan psikis, ada depresi, ya, mandi hujan. Mandi hujan. Lalu kemudian, ya kenapa? Karena dinginnya air hujan itu dapat meresap masuk ke kepala, dan itu menyegarkan kepala sehingga membuat pikiran jadi tenang, ya, jadi fresh tuh cara berpikir kita. Wa isabbita bil aqdam, dan air hujan itu meningkatkan kepercayaan diri. Sebab dengan banyak mandi air hujan, wajah kita menjadi segar, kulit kita menjadi kencang, sehingga insya Allah awet muda, ya, bukan awet tua, awet muda. Maka jangan takut mandi hujan, teman-teman sekalian, ya. Jangan takut mandi hujan, tapi sering-seringlah mandi hujan. Nah, makanya nanti kalau teman-teman sudah berencana membuat rumah, bikinlah ada area atau di bagian belakang rumah itu yang bersentuhan langsung dengan langit, supaya memungkinkan atau memudahkan keluarga mandi hujan. Istri Anda mungkin butuh untuk mandi hujan nantinya, biar awet muda gitu ya. Maka dengan adanya ruangan, ya, di bagian belakang yang bersentuhan langsung dengan langit, memungkinkan hujan turun, mereka mandi di situ. Ya, sebab ya setelah kita beranjak dewasa seperti saat ini, kita sudah malu mandi-mandi hujan. Tidak seperti anak-anak. Makanya anak-anak itu
segar, ya fresh, bahagia, yaitu karena sering mandi-mandi hujan. Nah, jadi biarkan anak-anak kita mandi hujan, biarkan adik-adik kita mandi hujan, karena itu menyegarkan. Jangan ditakut-takuti nanti sakit kalau mandi hujan ya, karena perkataan kita dan pikiran kita menjadikan sakit. Sebab ya Allah berfirman, ana inda zonni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Allah jadikan Al-Quran sebagai, Allah jadikan hujan sebagai rahmat, kita jadikan sebagai penyakit. Maka begitu mandi hujan jadi sakit. Kenapa? Karena kita sudah bersuuzon dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa rahmatnya itu adalah penyakit. Maka akhirnya begitu dia mandi, Allah jadikan seperti persangkaannya. Oke, baik teman-teman sekalian. Jenis air berikutnya adalah air laut. Nah, tadi air hujan itu teman-teman, begitu besar manfaatnya untuk lahiriah, tetapi Allah tidak merekomendasikan air hujan untuk diminum ya. Allah tidak merekomendasikan air hujan untuk diminum. Sekarang adalah jenis air laut. Jenis air laut tidak sehat diminum. Unsur garamnya sangat tinggi. Akan tetapi air ini dikenal pula sebagai air antiseptik alami. Terapi untuk penyembuhan luka kulit yang parah. Kenapa? Karena ada unsur garamnya teman-teman sekalian. Ya. Jadi kalau kemudian di antara teman-teman ada yang terkena gangguan kulit yang parah ya. Misalnya ada panuan, kudisan, kurapan, maka sering-seringlah mandi air laut. Sebab air laut itu dapat membaguskan atau menyembuhkan penyakit kulit yang parah. Ya, tapi usahakan mandi di waktu subuh ya, di waktu pagi atau di waktu sore hari. Ya, di waktu pagi atau di waktu sore hari itu betul-betul kadar garamnya sedang naik-naiknya sehingga pada saat itu benar-benar akan menjadi efek terapi penyembuhan untuk luka kulit yang parah. Nah, tetapi sekali lagi air laut dengan keutamaannya, dengan manfaatnya, Allah tidak merekomendasikan untuk diminum. Lalu teman-teman sekalian, ya, air jenis apa yang aman dan layak diminum? Air jenis apa yang aman dan layak diminum? Nah, tadi kita sebutkan bahwa yang direkomendasikan oleh Allah untuk diminum adalah ma'un furat. Ya, ma'un furat, yaitu jenis air furat. Air furat. Dan air furat itu ada dua jenis. Ya, pertama adalah jenis air furat yang aman dikonsumsi. Yang aman dikonsumsi. Yang aman itu maksudnya adalah azbun, yaitu bersifat tawar dan netral. Nah, pH-nya adalah 7,0. Ya, contohnya adalah air sumur, air sungai, air PDAM, ya. Kemudian air botolan yang sering diminum, air aqua dan seterusnya. Itu semua kalau kita lihat pH-nya adalah rata-rata 7. Dan itu berarti bahwa air itu aman dikonsumsi, aman diminum. Tapi nanti teman-teman sekalian, misalnya air sumur, sebab ada juga air sumur yang pH-nya asam. Ya, pH-nya asam. Nah, kalau pH asam sebaiknya nggak dikonsumsi, kecuali dimasak dulu. Ya, sebab dengan dimasak maka pH-nya naik. Ya. Sebab ada juga ya air sumur itu tapi pH-nya asam. Kenapa? Sebab mungkin unsur-unsur bebatuan di bawahnya. Ya, atau ada unsur-unsur lain yang menyebabkan air tersebut asam. Dan kemudian ada sebagian dari jenis air furat yang sangat layak dikonsumsi. Sangat layak, sangat pantas. Karena sifatnya so'igun syarabuhu. Yaitu menyegarkan dan cepat meresap masuk ke dalam tubuh. Air inilah yang kemudian dikenal oleh para pakar, oleh para saintis sebagai air alkali. Alkali yaitu air yang sehat dan menyegarkan diminum karena molekulnya yang sangat kecil. Nah, pH air, ya pH air alkali itu di atas 7,0. Contohnya adalah air zam-zam. Air zam-zam itu adalah air alkali terbaik di dunia. Ada banyak air alkali, tetapi air zam-zam adalah air alkali terbaik di dunia. Ya, bahkan penelitian Profesor Dr. Meshiro Emoto ya, adalah bahwa air yang diucapkan kepadanya kalimat-kalimat yang positif menjadikan molekul-molekul air itu indah. Nah, air zam-zam adalah air yang terbaik. Kenapa? Karena air zam-zam mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan ya setiap hari.
setiap hari mendengarkan ayat-ayat Allah, dan perkataan terbaik adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga air Zam-Zam adalah molekul air yang paling terbaik, sehingga air Zam-Zam dapat menyembuhkan, menyehatkan berbagai gangguan-gangguan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Maka teman-teman sekalian, kalau berkesempatan ke tanah haram ya, Mekah dan Madinah, banyak-banyaklah minum air Zam-Zam dan berdoalah ketika minum air Zam-Zam untuk ditambah kecerdasannya, diluaskan hati dan pikirannya, ya, ditambahkan ilmu yang bermanfaat, disehatkan tubuhnya. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah ya ketika minum air Zam-Zam, sebab air Zam-Zam akan berfungsi sesuai dengan apa yang diniatkan dan dihajatkan ketika meminumnya. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, adapun tips minum air sehat dan menyehatkan, ya, bagaimana petunjuk Al-Quran dalam mengkonsumsi air sehingga air itu sehat dan menyehatkan, mendatangkan manfaat dan maslahat. Pertama teman-teman, pastikan air yang dikonsumsi itu halal. Dan halal itu ditinjau dari dua sisi. Halal secara zat dan halal cara mendapatkannya. Itulah petunjuk di surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, kita disuruh oleh Allah untuk mengkonsumsi apa yang kita makan, apa yang kita minum itu dengan cara yang halal lagi baik. Halal itu maksudnya adalah halal cara mendapatkannya dan halal secara zatnya. Jadi teman-teman sekalian, minumlah air dari sumber penghasilan yang halal. Ya, dengan cara kita bekerja, dengan pekerjaan yang halal, dapat rezeki beli air, maka air itu menjadi halal. Tapi kalau kemudian uang korupsi, hasil korupsi, lalu kemudian uang dari hasil korupsi itu dibeli air, ada 1 galon, 2 galon dibawa ke rumah, maka air itu haram. Haram bagi yang melakukan perbuatan korupsi. Haram masuk ke dalam tubuhnya. Kenapa? Karena sumber atau cara mendapatkan air itu dengan sumber yang haram. Uang yang digunakan membeli air dari uang yang haram. Ya, maka pastikan teman-teman, uang kita membeli air itu adalah dari uang yang halal, bukan uang yang haram. Sebab akan tercabut keberkahan air itu bagi tubuh kita kalau kemudian dari sumber yang haram. Kemudian pastikan zatnya air itu bersih, ya tidak tercampur dengan wadah-wadah yang ada unsur keharaman secara zat. Misalnya wadah yang sudah dijilati anjing, ya, maka nggak boleh kemudian minum dari wadah tersebut. Atau ada depot air minum di mana filternya menggunakan arang dari tulang babi, itu juga haram teman-teman sekalian. Maka pastikan air itu kita dapatkan dengan cara yang benar dan zatnya juga aman dari sesuatu yang haram. Sehingga airnya halal cara mendapatkannya, halal secara zatnya. Kemudian teman-teman sekalian, pastikan air yang dikonsumsi tidak berlebihan. Artinya harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan juga berkekurangan dan jangan juga terlalu berlebihan. Ya Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Allah tidak suka dengan orang yang suka berlebih-lebihan. Ya. Ya teman-teman sekalian, tadi kebutuhan kita terhadap air itu adalah hasil medis. 25 kg berat tubuh minimal 1 liter air. Jadi minumlah. Ya, minumlah 1 liter kalau berat kita 30 kilogram atau 25 kilogram atau 20 kilogram, minumlah 1 liter air. Kalau berat tubuh kita 75 kilogram, ya berarti minumlah 3 liter per hari. Ya, 3 liter per hari. Itu sudah masuk semua tuh teh, kopi, dan seterusnya ya. 3 liter per hari diminum. Dibiasakan teman-teman sekalian. Nah, kemudian pastikan air yang dikonsumsi sifatnya thayyib. Ya, pastikan air yang dikonsumsi sifatnya thayyib. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita bahas tentang pastikan air yang kita konsumsi itu thayyib, adalah bahwa kebutuhan kita terhadap air itu bisa dideteksi dari air seni. Ya. Kalau kemudian air seni berwarna orange atau mendekati kemerah-merahan, maka itu
benar-benar dehidrasi akut. Banyaklah minum air, ya, sebab kita telah menzolimi tubuh dengan tidak memberikan air. Kalau kemudian air seninya kuning, itu juga masih menunjukkan dehidrasi, ya, tapi dehidrasi ringan. Tapi kalau kemudian bening, nah itu bagus tuh, ya, bening. Maka pertahankan air seninya dalam keadaan berwarna bening. Pertahankan. Kalau kuning, tambah lagi air minum, ya. Sampai kemudian air seninya sudah berwarna bening, maka pertahankan dalam kondisi demikian. Itu berarti tubuh kita sudah aman dari dehidrasi. Nah, kemudian teman-teman sekalian, pastikan air yang dikonsumsi sifatnya thayyib, ya, sifatnya thayyib, sifatnya baik, ya. Nah, teman-teman sekalian, mengetahui air itu thayyib atau tidak, baik atau tidak, sebab air itu boleh sama bening. Boleh sama bening, tapi belum tentu sama kualitasnya, baik atau tidak. Ya, Sprite, ya, minuman bersoda, ya, kemudian Maison, ya, itu bening. Kemudian larutan, ya, larutan penyegar, ya, itu juga bening. Air aqua, air yang lain juga bening. Tapi belum tentu air itu sama baiknya, walaupun sama beningnya. Nah, makanya teman-teman sekalian hati-hati. Yang direkomendasikan oleh Allah untuk kita konsumsi adalah air furod. Air furod itu adalah air yang minimal pH 7. pH 7 berwarna hijau. Ya, kalau kita pakai pH tester berwarna hijau. Dan lebih bagus kalau kemudian air itu bersifat alkali. Maka semua air yang bersifat asam tinggalkan diminum. Sebab Allah tidak merekomendasikan air hujan untuk diminum karena air hujan bersifat asam. Nah, contoh teman-teman sekalian minuman yang bersifat asam itu, ya, diantaranya adalah minuman bersoda. Ya, minuman bersoda baik Sprite, Fanta, Coca-Cola itu semua adalah minuman yang bersoda dan itu bersifat asam. Asamnya tinggi. Maison, ya, termasuk. Pocari itu termasuk bersifat asam. Kemudian minuman isotonik, ya, untuk penguatan, maka sejatinya air itu tidak banyak dikonsumsi dan sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena itu bersifat asam. Ya, bersifat asam teman-teman sekalian. Perbanyaklah minum air yang minimal pH 7. Dan kalau ada air yang ber-pH alkali, minumlah. Kenapa? Ya, tadi kita katakan bahwa beberapa air boleh terlihat sama bening, tetapi belum tentu sama kualitas. Bagaimana cara mengetahuinya? Sains adalah jawabannya. Syekhul Islam berkata, al-ilmu maqam alaihi dalil, wa nafi minhu ma ja'a bihi ar-rasul. Ilmu itu apa yang dibangun berdasarkan dalil. Dan yang bermanfaat dari ilmu itu adalah apa yang bersesuaian dengan ajaran Nabi. Fasyan wa nakula ilman, maka yang layak disebut ilmu itu al-khobar as-sodiq, berita wahyu. Ya, kita sudah membahas tentang berita wahyu, tentang air. Wal bahsu al-muhaqqaq, dan hasil riset, hasil penelitian tentang air yang terbaik seperti apa. Nah, teman-teman, untuk mengetahui apakah air itu baik atau tidak, layak atau tidak, teman-teman bisa memesan atau membeli pH tester. Banyak dijual secara online, ya, pH tester. Nah, setelah kemudian dapat pH tester itu dalam bentuk liquid, gunakan pH tester itu pada air yang kita konsumsi. Kalau kemudian setelah dituangkan pH tester 1, 2, 3 tetes, tiba-tiba air itu berwarna hijau, berarti air itu aman dikonsumsi. Ya, airnya nggak usah 1 gelas, ya, setengah gelas lah, atau kurang dari setengah gelas, 4 gelas lah. Ya. Kemudian kita tetesi pH tester. Nah, apabila kemudian air itu berwarna hijau, berarti aman dikonsumsi. Kalau air itu berwarna kuning, berarti tidak aman, karena dia asam. Apalagi kalau berwarna orange atau merah, wah, itu lebih tidak aman lagi. Ya. Tapi kalau air itu berwarna biru atau ungu, maka air itu adalah air yang sangat layak dikonsumsi sebab itu adalah air alkali. Baik teman-teman sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini dari mata kuliah ID Islamisasi Disiplin Ilmu. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan mohon maaf atas segala keterbatasan sebab pertemuan-pertemuan belum dapat kita sajikan secara offline, ya, masih secara online. Itu pun secara online dengan keterbatasan kita belum bisa bertatap muka secara langsung, masih melalui rekaman video seperti ini. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dan juga karena kesibukan kami, kegiatan kami yang
juga mengisi beberapa tempat-tempat masjid-masjid untuk terlaksananya kajian-kajian atau kegiatan-kegiatan dakwah. Dan karenanya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan ini, dan mohon maaf juga atas pengajaran dari saya yang belum maksimal. Baik teman-teman sekalian, kita akhiri pertemuan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan setelah ini saya persilakan teman-teman untuk absen. Ya, absen sesuai dengan link absen yang ada di deskripsi grup. Ya, silakan absen. Pilih nama Anda. Insya Allah namanya sudah saya input. Yang merasa namanya belum masuk, insya Allah sudah cari namanya baik-baik. Ya, dari nomor 1 sampai nomor yang terakhir. Kalau sama sekali nggak ada, baru kemudian pilih opsi tidak ada nama. Ya, tapi kalau ada nama, maka ya pilihlah nama Anda. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan UAS nantinya dengan nilai yang terbaik. Ya, dengan nilai yang terbaik. Jadwal UAS direncanakan tanggal 20 ya. Mulai UAS itu serentak di semua fakultas tanggal 20 Juni. Mudah-mudahan materi-materi yang masih bersisa bisa kita tuntaskan ya sebelum UAS berlangsung, dan karena itulah mohon keridoan teman-teman semua untuk bisa mengejar ketertinggalan perguruan ini dengan mengikuti rekaman video seperti saat ini. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.